Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Coding Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Sanoso. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang audio dengan membahas tentang note yang namanya Audio Stream Player 2 dimensi. Oke, jadi sebelumnya teman-teman kita sudah punya sebuah project di mana di dalam project ini kita punya sebuah audio stream player untuk background musiknya yang bisa kita play di sini. Kita sudah belajar bagaimana cara mengimport audio dan juga gimana cara nge-play-nya berdasarkan ini dan pun menggunakan kode. Tapi sekarang kita mau ganti teman-teman si audio stream player ini menjadi sebuah note yang lain. Jadi kita akan klik kanan dan kita akan change type-nya menjadi yang namanya audio stream player 2 dimensi. Nah, perbedaan antara audio stream player 2 dimensi dengan audio stream player ini adalah kalau kita pasang ya, kita change, teman-teman bisa lihat langsung sekarang bahwa si audio stream player ini punya lebih banyak pilihan. Nah, dan juga sekarang dia muncul di dalam layar permainan kita, ada titiknya di sini. Kenapa ada titiknya? Karena ternyata kalau menggunakan audio stream player 2 dimensi, kita punya audio yang punya posisi. Jadi kita bisa tahu suara itu kan ada posisinya ya teman-teman. Jadi kita bisa misalkan pengen dengar suaranya jauh atau suaranya dekat, suaranya dari kiri atau suaranya dari kanan. Kalau teman-teman pengen punya efek suara seperti itu di dalam game kalian, nah ini adalah note yang tepat untuk digunakan. Jadi kita bisa lihat di sini dia punya transform, jadi berbeda dengan yang sebelumnya kita nggak punya transform, sekarang dia punya transform. Dia juga punya nanti ada yang namanya max distance, attenuation, ada panning strength, ada juga bass. Di bass sudah ada, di yang biasa juga udah ada ya. Kalau kita play sekarang, dan kita auto play di sini, ini tidak terjadi kayak perbedaan gitu antara yang sebelumnya dan yang sekarang. Kayak sama-sama aja begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena si audio stream player kita ada di sini, dan ternyata yang mendengarkannya pun ada di sini. Jadi kalau yang namanya audio stream player 2 dimensi itu butuh juga yang namanya listener. Listener itu yang mendengarkannya siapa gitu ya. Pertama teman-teman kita harus tambahkan di dalam si karakter utama kita ini sebuah note yang namanya audio listener 2 dimensi. Tambahan audio listener. Nah, audio listener ini adalah sebuah note yang mendengarkan suara. Jadi kalau tadi kan kita bilang bahwa suaranya itu kita pengen tahu suaranya dari kiri atau di kanan, suaranya besar atau suaranya kecil gitu ya. Nah itu menggunakan si audio listener-nya, berdasarkan audio listener-nya. Jadi audio listener itu adalah si pendengarnya. Jadi kalau kita pasang, berarti kita mau bilang bahwa si bola kita ini adalah yang mendengarkan audio. Kita bisa set di audio listener ini current-nya jadi on, supaya sekarang dia mendengarkannya di sini. Nah kalau sudah seperti itu teman-teman kita bisa ubah si audio position 2 dimensi kita ini. Ya, kita bisa ubah supaya stream maximum distance-nya ini tadinya kan 2000 pixel, 2000 pixel kan besar sekali ya teman-teman. Kita mau kecilkan gitu ya si maximum distance ini jadi 500 pixel. Maksudnya adalah kalau lewat dari 500 pixel maka si suaranya ini nggak lagi terdengar. Dan attenuation di sini adalah seberapa cepat si suaranya itu menurun dari pusat suara. Jadi pusat suaranya di sini ada di titik ini. Jadi kalau dia semakin jauh dia akan semakin kecil suaranya. Kalau dia semakin dekat, dia akan semakin besar suaranya berdasarkan grafik yang ada di sini. Ini grafiknya bisa kita ubah-ubah teman, bisa seperti ini. Berarti kan suaranya mengecilnya lebih landai begitu, atau bisa juga seperti ini. Berarti dia akan mengecilinnya jauh lebih cepat. Gitu. Itu gimana teman-teman aja pengennya seperti apa. Kalau pengen proporsional ya satu aja biarkan lurus seperti itu. Oke. Nah kalau sudah, misalkan ini saya mau pindahkan dulu si suaranya supaya lebih kerasa. Saya akan pindahkan dia ke si portal saya di sini dan saya akan turunin aja lah jadi ke 200 pixel ya. Maximum distance supaya lebih dekat. Kita coba jalanin. Nah ini suaranya masih kedengar ya teman-teman. Kalau saya jauhin, sekarang suaranya menghilang karena kita sudah di luar daripada jarak yang ditetapkan maximum distance. Tapi kalau saya deketin, nah ini suaranya jadi makin besar. Nah, itu adalah perbedaannya antara yang namanya audio stream player biasa dengan audio stream player 2 dimensi. Nah, setelah mempelajari itu, teman-teman, kita juga pengen mempelajari yang namanya bass di dalam audio di Godot gitu ya. Teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, kita punya yang namanya bass. Nah, bass ini default-nya itu di-assign-nya ke master. Nah, apa itu maksudnya? Kalau kita klik di bagian bawah sini, teman-teman, kita punya sebuah Windows untuk audio
secara khusus dalam Godot. Nah, ini audio yang standar. Kita punya sebuah bass di sini, yaitu yang disebut namanya master. Nah, bass master ini default, teman-teman. Jadi, nah ini itu mengatur besar kecilnya suara di dalam audio kita itu bisa lewat sini. Jadi kalau misalkan saya sekarang play, kita bisa lihat si bass master ini jadi jalan. Kita bisa ubah-ubah settingannya, bisa kita mau solo atau kita mau mute supaya nggak ada suaranya. Atau kita mau bypass juga bisa. Jadi di sini kita ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengubah-ubah di sini. Kita bisa tambahin suaranya, bisa kita kecilin suaranya. Contohnya. Dan kalau semua suaranya masuk ke master, berarti semuanya digabungin ke sini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin biasa untuk edit suara atau yang gabung-gabungin suara, mungkin tahu tentang yang namanya mixer. Nah, ini kurang lebih kayak mixernya gitu ya. Nah, selain kita juga bisa nambahin suara dan juga ngatur-ngatur di sini, kita juga bisa tambahin efek ke dalam bass kita. Di sini ada efek-efek yang bisa kita tambahkan dalam bass kita. Nah, ini karena sekali lagi saya bukan seorang ahli di bidang audio, jadi saya juga kurang begitu mengerti berapa banyak filter-filter ini kebanyakannya buat apa gitu ya. Jadi mungkin kita cobain dulu yang ini aja, reverb ini, supaya suaranya itu seakan-akan kayak mantul gitu ya, kayak punya reverb gitu. Kita pasang reverb sini dan kita play. Tanpa dengan. Oke, kerasa ya teman-teman. Jadi itu kita bisa menambahkan efek, dan efeknya bukan cuma satu, ada banyak jenis efek di sini. Dan juga teman-teman, kalau misalkan kita pengen supaya kita nggak berada di satu bass aja, kita sebenarnya juga bisa nambahin bass-bass lain. Jadi misalkan di sini saya mau tambahin bass khusus, misalkan buat background musik, kita bisa pindahin, bisa background musik ke sini. Kita pengen tambahin lagi satu bass lagi, misalkan buat sound effect, kita bisa tambahin juga di sini. Jadi kita bisa punya bass buat background, kita punya bass buat sound effects. Jadi kalau ada dua sound yang berjalan bersamaan, kita bisa atur mau yang mana yang lebih kuat, mana yang lebih rendah. Misalkan kita bikin bagian dua deh. Kemudian saya mau bikin satu buah background musik lagi. Jadi kita punya dua background musik. Background musik yang kedua kita mau pakai yang heavy air gitu ya. Kita ke background musik kedua, kita ganti soundnya. Soundnya jadi yang begini. Besar ini suaranya. Oke, nah sekarang saya pengen pindahkan teman-teman si bassnya ini bukan lagi ke master, tapi kita akan pindah dia ke BGM 2. Dan yang pertama ini, background musik pertama ini kita pindah ke BGM 1. Jadi kalau sekarang saya play dua-duanya, ya teman-teman mengerti ya kurang lebih ya. Jadi kita bisa atur supaya si bass ini masing-masing punya kendali gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya semua background musik masuk ke BGM, semua masuk ke sini, misalnya kita pengen ganti ini jadi sound effects, berarti nanti semua sound effect masuk ke sini, jadi kita bisa atur misalkan seberapa kuat sound effects-nya, seberapa kuat background musiknya, kita bisa atur seperti itu. Dan juga ini juga nggak selalu harus ke master, jadi BGM ini kan secara default kalau saya bikin bass baru ini nyambungnya ke master. Tapi kalau misalkan kita pengen nyambungnya ke tempat lain, misalnya kita pengen punya sound effects 2, ya. Sound effects 2 ini pengen masuknya ke sound effect, bisa juga. Jadi ini masuk ke sini, ini masuk ke master. Jadi kita bisa bikin bass yang bertingkat juga bisa. Jadi kemampuan untuk ngedit suara di dalam Godot ini sangat-sangat komprehensif gitu ya teman-teman. Lebih dari cukup lah kalau untuk kita bikin sebuah game sederhana. Oke? Aku rasa cukup segitu aja teman-teman untuk penjelasan tentang audio position 2 dimensi dan juga penggunaan bass di Godot. Semoga bermanfaat. Bila teman-teman menganggap konten ini berguna, saya mohon teman-teman juga boleh share, boleh subscribe, boleh komentar, boleh like video ini, sehingga nanti video ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.